Halo, jumpa lagi di Albadus Channel. Kali ini saya akan membagikan tutorial untuk membuat presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint. Intinya ini adalah tutorial dasar Microsoft PowerPoint. Jadi cocok untuk pemula atau yang ingin belajar PowerPoint dari awal. Oke, pertama-tama pada saat kita membuka Microsoft PowerPoint, ini kebetulan PowerPoint yang saya pakai adalah PowerPoint 2016. Tampilannya mirip-mirip dengan PowerPoint 2010, namun agak beda sama PowerPoint 2007 ke bawah. Nanti tampilannya seperti ini. Untuk membuat presentasi baru, kita akan klik yang blank presentation. Jadi kita klik, nanti munculnya seperti ini. Oke, di sini sekilas tampilannya sama dengan Microsoft Office 2010 atau PowerPoint 2010. Yang sebelah kiri ini adalah slide panelnya, kemudian sini ada placeholdernya atau tempat untuk membuat presentasinya. Jadi kita bisa membuat presentasinya di sini. Oke, tutorial yang pertama atau yang kedua tadi sudah open. Sekarang yang kedua yaitu menambahkan slide. Untuk menambahkan slide, caranya adalah dengan mengklik tulisan new slide di sini. Jadi kita klik. Oke, tulisan new slide ini ada di menu home. Kemudian new slide. Kita pilih slide yang kita inginkan. Di sini defaultnya itu kita disediakan 9 slide. Jadi 9 jenis slide sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke, misalnya saya coba pakai yang title and content seperti ini. Ini untuk menambahkan slide. Atau juga bisa dengan cara menggunakan keyboard dengan cara menekan tombol Ctrl plus M. Maka akan menambah slide baru. Oke, itu untuk menambah. Sekarang bagaimana cara menghapus slide yang lebih atau mengurangi slide-nya? Misalnya slide kedua ini nggak saya pakai atau slide ketiga nggak saya pakai. Kalau mau menghapus ada dua cara. Cara yang pertama, kita kita klik dulu slide yang mau dihapus, kemudian tekan tombol delete di keyboard. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu dengan cara klik kanan di slide yang ingin kita hapus, misalnya slide ketiga. Jadi klik kanan di sini, kemudian pilih delete slide. Maka slide tersebut akan terhapus. Lanjut, selanjutnya adalah bagaimana cara mengganti layout slide atau tampilan slide. Jadi ini kan slide-nya ada dua. Yang pertama title slide, yang kedua title and content. Misalnya slide kedua ingin saya rubah dari title and content menjadi table and content. Jadi kita pilih layout, kemudian kita misalnya dari title and content kita rubah ke to content misalnya. Jadi kita klik layout, kemudian pilih to content, maka akan berubah. Itu untuk merubah tipe slide. Oke, selanjutnya bagaimana cara membuat presentasinya atau menambahkan teks ke dalam presentasi atau slide presentasinya. Di sini sudah ada tulisan click to add title, berarti untuk membuat judul kita tinggal klik di sini aja. Jadi kita klik, misalnya judulnya Microsoft Office misalnya. Kemudian subtitlenya apa, bisa diisikan dengan nama atau subtitle dari Microsoft Office, tidak apa-apa. Sini saya gunakan channel. Oke, misalnya seperti ini. Slide kedua juga gitu. Jadi kalau ada tulisan klik to add title, klik to add text, berarti kita untuk menambahkan teksnya. Misalnya di sini layoutnya saya pakai ini dulu. Misalnya di sini tekan juga Office, kemudian ini teksnya. Oke, untuk merubah ukuran font, jenis font itu sama kayak Microsoft Word. Jadi ada di home di bagian sini. Kemudian di sini ada paragraf kayak bullet and numbering. Perataan teks itu sama dengan Microsoft Word. Jadi nggak jauh beda. Jadi kalau sudah mahir Microsoft Word, pasti di PowerPoint juga akan lebih mudah. Oke, di sini saya pakai bullet and numbering, di sini pakai bulletnya. Misalnya di sini MS Word, misalnya gitu. Excel, sini PowerPoint. Misalnya gini. Oke, ini bulletnya bisa kita ganti, misalnya dirubah kayak gini ya, sama kayak intinya sama lah kayak Microsoft Word. Jadi untuk merubahnya kayak gitu, merubah ukuran font ada di sini sama kayak Microsoft Word, menebalkan, miringkan, garis bawah, kasih shadow. Cuma bedanya mungkin di sini ada shadownya,
Kalau di Microsoft Word itu nggak ada, paling cuma mentoknya di bold, italic sama underline aja. Nah, seperti itu. Itu untuk menambahkan teks ke dalam presentasinya. Lanjut, setelah membuat presentasi adalah mendesainnya. Untuk mendesain presentasi, kita klik slide pertama dulu sebagai acuannya, kemudian kita pilih desain. Oke, di sini ada themes atau temanya. Kita klik untuk menampilkan lebih banyak tema, kita klik di sini, dan nanti muncul tulisan more atau lainnya, kita klik. Kemudian muncul kurang lebih ada 4 kali 9, ada sekitar 36 tema di sini. 36 tema yang bisa Anda pilih. Ini untuk Office 2016 ya. Mungkin di Office 2010 mungkin jumlahnya sama, hanya modelnya aja yang beda, atau strukturnya atau desainnya aja yang berbeda gitu. Tapi jumlahnya kemungkinan sama. Kecuali di Office 2007 itu kayaknya lebih sedikit. Nah, untuk temanya jangan diklik dulu. Jadi untuk merubah temanya, kita arahkan mouse-nya aja ke tema yang kita inginkan untuk mereviewnya. Nah, seperti ini. Jika sudah ketemu dengan tema yang kita inginkan, misalnya temanya ini, baru kita klik. Maka slide tersebut akan diterapkan tema yang sama. Seandainya dua slide ini diterapkan dua tema yang berbeda, caranya misalnya slide kedua saya tidak menggunakan tema ini, saya ingin tema yang berbeda. Caranya sama, kita klik sini, kita klik slide kedua dulu. Misalnya ingin saya rubah ke sini. Caranya klik kanan. Jadi bukan diklik, tapi klik kanan, kemudian pilih apply to selected slide. Maka slide kedua akan berbeda dengan slide pertama. Nah, itu cara untuk memberikan tema pada slide presentasi. Lanjut, kemudian memasukkan transisi ke dalam slide. Caranya kita klik transition, kemudian kita pilih more, tapi sebelumnya kita klik slide pertama dulu, kemudian kita pilih more, kemudian di sini ada banyak model-model transisi di slide-nya. Misalnya untuk slide pertama saya pakai ini, misalnya kita klik aja, nanti akan muncul reviewnya. Kemudian di sini ada durasinya atau kecepatannya. Jadi kalau ini semakin besar kayak gini, nanti dia kecepatannya juga semakin efeknya itu semakin melambat. Gitu. Kalau ini semakin kecil, efeknya semakin cepat munculnya. Gitu. Nah, lanjut ke slide kedua, kita pilih transisinya juga. Jadi ingat, semua transisi itu semua slide harus dikasih transisi biar bagus. Nah, cirinya slide tersebut sudah ada transisinya apa tidak, itu ada di tanda bintang di sini. Tadi kan nggak ada, sebelum dikasih transisi nggak ada. Jadi begitu dikasih transisi nanti ada muncul tanda bintang di sini. Berarti slide tersebut sudah ada transisinya. Langkah selanjutnya setelah kita memberi transisi pada slide, selanjutnya adalah memberi animasi pada objek slide. Jadi objek slide itu bisa berupa teks ataupun gambar atau semacamnya. Jadi kita mulai dari objek yang pertama. Jadi mulai slide pertama, objek yang pertama atau yang pertama ingin kita munculkan. Yang kita ingin munculkan kan judulnya dulu, baru nanti siapa sih presentasinya. Gitu. Berarti ini klik dulu, kemudian kita pilih add animation di sini. Kemudian kita pilih more entrance effect. Nah, ini kan menghalangi, kalau nggak ingin menghalangi kita pindah ke sini nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Misalnya kita pilih yang misalnya saya sukanya itu rest up seperti ini. Oke. Kemudian klik oke. Nah, gitu. Lanjut ke objek keduanya, sama animation, more entrance effect. Kita klik. Tuh, kemudian kita klik dan oke. Kalau udah selesai slide pertama, lanjut ke slide kedua. Yang ini dulu misalnya, kita more entrance, misalnya gini. Sini juga kita klik, kita langsung ke sini juga bisa di entrance ini. Misalnya saya gunakan shift, gitu. Nanti dia muncul situ. Oke, kalau udah selesai semua dikasih efek, berarti kita coba untuk mereviewnya tampilannya seperti apa. Caranya kita klik slide show,
kemudian kita klik form beginning. Nah, seperti ini untuk reviewnya slide-nya kalau sudah jadi seperti ini. Kita tinggal klik-klik aja, klik lagi, oke, seperti itu, diklik, oke. Nah, di sini kan kesannya kan lambat di bagian yang ketiga ini. Bisa kita perbaiki, yaitu dengan cara mengatur speed dari animasinya. Ini kan durasinya di sini adalah 2 detik. Kita coba dipercepat menjadi 1 detik. Jadi di sini ini akan jadi 1 detik. Kemudian kita coba lagi selesai from beginning. Oke. Oke, ke atas. Itu kan lebih cepat. Caranya seperti itu. Jika semuanya dirasa sudah benar, sudah pas, berarti ini sudah selesai. Gimana terus untuk menyimpannya? Sebenarnya kalau menyimpan itu opsional ya, bisa menyimpan di awal atau di akhir. Kalau saran saya itu nyimpannya di awal. Itu saran dari saya. Kalau menyimpan di akhir gak apa, begitu sudah selesai kita klik file, kemudian pilih save as. Nanti kalau di ini karena Office 2016 nanti munculnya seperti ini, kita pilih browse kalau di Office 2016. Tapi kalau di Office 2010 nanti begitu klik save as nanti langsung munculnya kayak gini. Langsung muncul box save as kayak gini. Dan kita scroll, misalnya nanti tumpelnya kayak gini. Misalnya nyimpan di D. Kita scroll, kita cari local disk D. Oke, saya sarankan nyimpan di local disk D ya, jangan di Windows atau di bagian ini, dokumen dulu dan semacamnya, karena ini di file C. Jadi begitu komputer install ulang, maka file-file yang disimpan di sini sampai ke C itu akan hilang. Jadi lebih aman di D aja, karena nggak perlu dipartisi untuk menginstal ulang kalau di D. Kemudian kita ketikkan file name, kalau sudah di local disk D, file name-nya kita rubah, misalnya ini ppt1 Albert Channel misalnya gitu, misalnya ppt ms office, misalnya gini. Save as tab-nya tetap di PowerPoint presentation, jadi nggak usah dirubah. Kemudian kita klik save. Itu untuk menyimpan Microsoft PowerPoint. Tadi saya sudah bilang kenapa harus nyimpan di awal. Kok nyimpan di awal? Misalnya kita sudah nyimpan di awal, kemudian kita ingin nambahkan slide baru, misalnya new slide, kayak yang konten misalnya, misalnya kayak gini. Kemudian selesai diketik, misalnya ini Microsoft Office, misalnya gini. Kita tinggal klik file, pilih yang save, maka secara otomatis akan tersimpan di file yang pertama kita simpan tadi. Demikian tutorial kali ini, semoga tutorial kali ini menjadi bermanfaat, dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara klik subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mengetahui tutorial-tutorial terbaru dari channel ini. Dan jika teman-teman suka dengan tutorial ini, silahkan klik like dan silahkan share video ini jika menurut teman-teman video ini sangat bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial selanjutnya.